Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya. Dan setiap yang bernafas dan yang hidup sujud menyembah dan memuji Dia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu, yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent di hati Bapa Sorgawi, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya, hanya satulah Tuhan Allah kita di atas muka bumi ini, yang hidup berkuasa kekal sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab segala yang bernafas, yang hidup sujud memuji menyembah Dia, dan di luar Dia tidak ada keselamatan. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu sendirilah yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran, hidup, dan keselamatan. Dan janganlah kita mengikatkan atau memperhambakan diri kita dengan patung-patung dan seisi alam semesta ini. Sebab hal tersebut adalah ciptaan Tuhan Allah itu sendiri. Jika kita menyembah kepada hal-hal tersebut atau benda-benda mati yang di dalamnya tidak memiliki nyawa, maka kita menjadi manusia yang bodoh di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat di dalam kitab Yeremia 51 ayat 15 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan Dia membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila Ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Dan sebagaimana firman-Nya mengatakan bahwa patung tuangan yang dibuat oleh tangan manusia adalah sebuah tipu daya kesia-siaan yang ujungnya adalah kebinasaan. Begitu juga dengan kita manusia di tanah ini. Jika kita menyembah kepada ilah atau Allah lain, yang padahal hal tersebut adalah ciptaan sesama kita manusia, maka tentulah kita sedang disesatkan, yang ujung jalan tersebut hanyalah jurang maut kebinasaan. Sebab dalam firman-Nya juga di dalam kitab Yesaya 66 ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, firman Tuhan ini sudah begitu jelas menyingkapkan
bahwa langit dan bumi saja adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin kita menciptakan Allah yang lain atau mendirikan suatu kuil yang isinya adalah patung-patung berhala. Yang hanya membuat tubuh roh jiwa kita ini tertawan dan memutar-mutarkan kehidupan kita di dalam penjara yang tak kasat mata atau matriks dunia ini. Dan firman-Nya juga yang terdapat di dalam Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Amin. Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Raja dan Penebus kita. Dan ya Bapak Ibu, kalau saya berikan lagi analoginya, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita umat manusia, bahkan memberikan kita keselamatan itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita mau menyembah patung-patung berhala, dewa-dewi, segala alam semesta ini, baik itu matahari, angin, air, udara. Padahal benda-benda mati itu tidak pernah mengorbankan apa-apa kepada kita, bahkan tidak memiliki nyawa. Jadi bagaimana ia dapat menyelamatkan kita? Jadi mari kita melepaskan segala rantai-rantai belenggu kuasa kegelapan, yaitu selubung itu sendiri yang menutupi tubuh jiwa roh kita. Sehingga di saat hal tersebut dilepaskan, maka kebenaran itu akan menghampiri, hidup dan memerintah di dalam diri kita, umat manusia. Sebab jika kita menyembah Allah lain kepada benda-benda mati yang tidak memiliki nyawa tersebut, kita melakukan suatu hal atau dosa yang teramat keji dan najisnya di hadapan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Demikian saja kesaksian saya. Mohon maaf dan ampuni jika ada perkataan, ucapan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.